Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Izinkan saya, perwakilan dari kelompok 3 pada kesempatan ini akan memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi modul 1.3 pernyataan prakarsa perubahan dengan fasilitator Bapak Edison Errol Thomas SPD dan pengajar praktik Bapak Marcelinus Ratu Anit SPD. Perkenalkan, anggota kelompok 3 calon guru penggerak kelas 11.07 dari Provinsi Maluku angkatan 11 tahun 2024. Yang pertama, Ibu Elsina Ferdinandus sebagai penanggap, Ibu Hendalina Yuyun Leimeheriwa sebagai moderator, Bapak Iwan Talib sebagai timekeeper, Ibu Paulina Niwele sebagai penanggap, dan Ibu Selvi Trisnawati Leimeheriwa sebagai presenter. Pada ruang kolaborasi modul 1.3 dengan tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Bahan diskusi kami pada ruang kolaborasi adalah: yang pertama, Bapak Ibu dalam kelompok harus meramu hasil diskusinya menjadi satu visi, satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan satu rencana bagja lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas bagja. Tiap kelompok perlu melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan tiap tahap. Berikut daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pernyataan dari tiap tahap tersebut. Visi masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, Ibu Elsina Ferdinandus dengan visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Ibu Hendalina Yuyun Leimeheriwa dengan visi mewujudkan peserta didik yang berakhlak, kritis, dan kreatif, serta berdaya saing tinggi. Bapak Iwan Talib dengan visinya mewujudkan peserta didik yang berakhlak, kritis, dan kreatif, serta berdaya saing tinggi. Ibu Selvi Trisnawati Leimeheriwa dengan visi terwujudnya warga sekolah yang berkualitas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan Ibu Paulina Niwele, visinya adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri, berpikir kritis, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Satu visi yang kami ambil sebagai visi bersama dari hasil kolaborasi visi masing-masing anggota kelompok adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri, berpikir kritis, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Untuk mendapatkan prakarsa perubahan, kita menggunakan model atap dengan tahapan aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Tahapan pertama, aset. Aset yang kami miliki bersama adalah guru yang berpihak pada murid. Tantangan. Tantangan yang akan kami hadapi adalah penerapan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak sesuai dengan gaya belajar murid dan kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Aksi. Aksi yang akan kami lakukan adalah menerapkan metode dan model pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid serta meningkatkan kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah. Dan tahapan terakhir adalah perubahan. Perubahan yang kami harapkan adalah metode dan model pembelajaran sudah disesuaikan dengan gaya belajar murid sehingga motivasi dan semangat belajar anak semakin meningkat. Maka dari hasil tahapan tersebut, kami mengambil satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mengintegrasikan dimensi profil Pancasila dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melibatkan orang tua dalam penguatan karakter. Tahapan bagja. Dari prakarsa perubahan mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila
ke dalam kegiatan proses pembelajaran dengan melibatkan orang tua dalam penguatan karakter peserta didik. Tahapan pertama adalah buat pernyataan utama. Pernyataan, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan daftar tindak penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang kami ambil adalah berkolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, guru, dan orang tua, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, dan metode serta model pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Tahapan kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang kami usung pada tahapan ambil pelajaran adalah, siapakah yang terlibat dalam pembiasan penumbuhan karakter? Bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan karakter yang baik bagi murid? Dan bagaimana cara menghasilkan murid yang berkualitas? Maka daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah berkolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid, membiasakan penumbuhan karakter baik di sekolah dengan kebiasaan 5S, dan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Tahapan bagza ketiga dari prakarsa perubahan yaitu gali mimpi. Pernyataan yang kami angkat pada tahapan ini adalah bagaimana perkembangan karakter murid setelah dilakukan pembiasaan 5S, bagaimana perkembangan kualitas murid yang disesuaikan dengan metode dan model pembelajaran, dan daftar tindak penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pernyataan yang kami ambil adalah setelah melakukan pembiasaan 5S, adanya peningkatan karakter baik pada murid. Setelah menerapkan metode dan model pembelajaran yang berpihak pada murid, kualitas belajar semakin meningkat. Tahapan bagza keempat dari prakarsa perubahan yaitu jabarkan rencana. Pernyataan yang kami ambil dari tahapan ini adalah apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan pembiasan karakter baik, dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Sedangkan daftar tindak penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pernyataan pada tahap ini adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam penerapan program pembiasaan karakter baik, membuat jurnal sikap berupa karakter murid, melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, disesuaikan dengan metode dan model pembelajaran, dan melakukan asesmen untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar murid. Tahapan bagja yang kelima dari prakarsa perubahan yang kami usung adalah atur eksekusi. Dengan pertanyaan, siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau berlangsungnya penerapan pembiasaan karakter baik, dan siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau berlangsungnya penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan daftar tindak penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang kami ambil adalah mengajak kepada kepala sekolah dan rekan guru untuk mengobservasi buku jurnal sikap. Kepala sekolah melakukan supervisi di setiap kelas sekaligus penilaian kinerja guru. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.